Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dinamika perkembangan konseling spiritual di matkul konseling spiritual yang diambil oleh Bapak Puji Maulana MPD. Baik, langsung saja. Pengertian konseling spiritual. Konseling spiritual adalah konseling yang mengarahkan konseli kepada Tuhan dengan asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Akibat lanjutan dari dosa adalah manusia mengalami luka batin yang perlu disembuhkan melalui relasi konseling. Dinamika perkembangan konseling spiritual. Menurut Usman, bahwa baru-baru ini mulai tampak beberapa kecenderungan di kalangan sejumlah psikolog yang menyerukan kepentingan agama dalam kesehatan jiwa serta dalam menyembuhkan penyakit-penyakit kejiwaan. Kecenderungan tersebut memandang bahwa dalam keimanan kepada Tuhan itu terdapat kekuatan luar biasa yang memberi manusia kekuatan spiritual. Di antara para psikolog modern yang menyerukan hal tersebut adalah William James, seorang filsuf dan psikolog dari Amerika. Menurutnya, obat kegelisahan paling baik dan tidak diragukan adalah keimanan. Beliau menambahkan bahwa keimanan merupakan kekuatan yang banyak membantu seseorang dalam kehidupan. Kemudian Carl Gustav Jung juga menyampaikan, beliau adalah seorang psikoanalisis. Beliau menyampaikan pada tahun 30-an silam ada sejumlah orang dari berbagai bangsa di dunia yang berkonsultasi dengan saya. Saya mengobati lebih dari 100 orang pasien. Alhasil, saya tak mendapat seorang pun dari pasien-pasien saya yang telah berusia setengah baya, yakni lebih dari 35 tahun, yang tidak membutuhkan sudut pandang agama yang lebih. Begitu juga April, seorang psikoanalisis, mengungkapkan, orang yang beragama secara sungguh-sungguh sama sekali tidak akan mengalami penyakit kejiwaan. Sementara itu, Henry Ling, seorang psikolog Amerika, dalam bukunya Al-Audatu ilal Iman, menyatakan bahwa dari pengalamannya yang panjang dalam menerapkan tes-tes psikologis kepada para buruh dalam proses pemilihan profesi, ia menemukan sebuah kesimpulan bahwa pribadi-pribadi yang beragama serta orang-orang yang berulang-ulang menjalankan peribadatan akan merasakan kepribadian yang lebih kukuh dan lebih baik dibanding orang-orang yang tidak beragama atau yang tidak menjalankan ibadah apa-apa. Kemudian selain para psikolog dan psikoanalisis, banyak juga para pemikir dari Barat di zaman modern ini yang mengisyaratkan bahwa krisis manusia modern secara prinsip kembali pada kebutuhan manusia terhadap agama dan nilai-nilai spiritual. Seorang sejarawan, Ahmad Toynbee, menunjukkan bahwa krisis yang menimpa bangsa Eropa di zaman modern ini pada dasarnya ditimbulkan oleh kemiskinan spiritual. Salah satunya terapi untuk mengatasi carut-marut yang mereka derita hanyalah kembali pada agama. Spiritual dan agama merupakan humanity yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan lama dan merupakan hal penting bagi banyak orang sepanjang masa. Miller menambahkan bahwa penggunaan kitab atau tulisan suci atau biblioterapi religius termasuk salah satu teknik konseling spiritual atau religius. Diyakini bahwa penggunaan kitab suci akan membantu klien untuk merubah keyakinannya, melihat masalah secara berbeda dan memahami kitab suci dengan lebih baik, serta mencari kekuatan yang lebih tinggi.
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling spiritual merupakan proses interaksi dalam konseling yang dilakukan untuk mendalami, memahami, menyadari, dan merasakan bahwa manusia sebagai individu tidak dapat terlepas dari keberadaan Tuhan, sehingga manusia sebagai individu harus mampu menjalankan nilai-nilai dan aturan yang Tuhan percayakan kepada manusia. Dalam hal ini, membentukkan konsep diri manusia dalam konteks bimbingan dan konseling spiritual dapat dilakukan melalui berdoa, membaca kitab suci, meditasi atau muhasabah untuk memohon pengampunan, keberkahan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.